البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita lanjutkan Kitabul Jami' dari Kitab Bulughul Maram yang disyarah oleh Syekh Al-Allamah Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahmatullah alaih, kita masih berada pada penjelasan yang sudah terakhir kita baca kemarin, yaitu hadisnya Mughirah bin Syu'bah, ya kan? Yang mengenai Allah Ta'ala mengharamkan beberapa perkara serentak seperti biasanya. Barakallahu fiik, tafadhalu. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya, kita ambil satu hadis untuk dihafalkan pada pertemuan yang akan datang. Halaman 62, disimak yang punya kitab 62. Profesional ya, nanti kalau pas ada yang enggak tahu diartikan biar nanti enggak bingung, fokus. Halaman 62. Qala Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullah alaih, karena kitab ini kitab apa? Matan Bulughul Maram. Yang kita ambil Kitabul Jami' bagian belakang itu. Bulughul Maram karya siapa? Karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Ahmad bin Ali. Mafhum? Sehingga hadisnya kalau kita baca hadisnya qala Al-Hafidz gitu. Qala Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, disimak hadisnya. Warabi' yang keempat, hadits Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, hadisnya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, disimak itu, ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Ini penting ini, agar kita semakin berbakti kepada kedua ortu kita. Apa artinya? Ridha Allah tergantung dengan keridhaan kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung dengan murkanya kedua orang tua. Jadi pastikan kedua orang tua kita jangan sampai murka dengan kita. Nah, diperhatikan ya. Jangan sampai murka dengan kita. Kalau Allah Ta'ala barakallahu fiik meridhai seorang hamba, di antara sebabnya apa? Karena orang tuanya ridho pada hamba tersebut. Mafhum? Dan bagaimana caranya agar orang tua itu ridho dengan kita? Kita berbakti kepada keduanya. Sopan santun, paham ya? Punya adab di hadapannya. Kalau dia orang Jawa misalkan, mampu berbahasa Jawa, bahasa Jawa. Yang halus misalkan, yang halus. Kalau penjawa yang ngoko, yang kasar, kasarnya dan kasar yang normal, tidak dengan dihentak-hentak atau dengan cara digertak, jangan. Lihat ini, ridha Allah bergantung dengan ridha kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung dengan kemurkaan kedua orang tua. Kalau orang tua murka dengan kita, Allah telah murka dengan kita. Kalau telah ridha dengan kita, kalau orang tua, kedua orang tua ridha dengan kita, Allah telah ridha dengan kita. Mafhum? Nah, ini penting sekali, barakallahu fiik. Yang namanya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua itu, walaupun di saat antum masih bujangan ataupun nanti ketika sudah berkeluarga, pisah, punya rumah sendiri, jangan pernah lupa berbakti dengan kedua orang tua. Datang ziarah, berkunjung, atau nelpon, chattingan, SMS, ngasih kabar, kaifahaluk, bagaimana kabarnya. Antum berkunjung kepada kedua orang tua walaupun sudah pisah, sudah berkeluarga, berkunjung enggak bawa oleh-oleh pun, orang tua senang. Orang tua senang. Paham ya? Ini terbukti kalau antum nanti masih kurang percaya, sudah berkeluarga antum, sudah berkeluarga, ya kan? Sudah punya rumah sendiri, nah, pastikan sering-sering ziarah kepada kedua orang tua. Paham ya? Insyaallah berkahnya luar biasa. Rezekinya nomplok. Paham ya? Nah, jadi ketika antum berbakti dengan kedua orang tua, walaupun taruhlah antum hanya membantu ya, menolong orang tua, ya kan? Membelikan beras misalkan atau apa, itu di balik itu masya Allah, orang tua senangnya luar biasa. Antum datang bernongol, ngetok pintu aja udah senang sekali. Anakku datang ke sini ya, senang dia. Beda halnya dengan antum kaya raya, harta nggak usah nanya sudah. Antum menjadi orang yang milioner, miliarder, jutawan sudah. Tapi lupa ortu. Ortu udah tua ditampakkan di mana? Panti jompo. Allahul musta'an. Hati-hati, ingat-ingat.
Ridha Allah bergantung dengan ridha kedua orang tua. Murkanya Allah tergantung dengan murkanya kedua orang tua. Nah, jadi jangan sampai terbalik. Ini pernah dinukil ke para ulama, kebanyakan orang terbalik. Sama orang lain senyum-senyum dia. Assalamualaikum, kaifa akhi, anta bi khair. Allah ibarik fik, ahlan wa sahlan, hayyakallah. Sama orang tuanya menurut dia. La salam wala kalam. La senyum wala bersuara di hadapan orang tuanya padahal orang tuanya itu ibunya yang melahirkan dia. Bapaknya yang mencari nafkah untuk anak tadi. Banting tulang, peras keringat. Sebagian mereka kerja sampai enggak kenal malam, enggak kenal siang, bayangkan itu. Untuk anak tadi. Tapi begitu ketemu, enggak pernah salam wala kalam orang tuanya. Allahul musta'an. Jangan, ini penting, ini nasihat yang sifatnya apa? Umum. Antum dan kita semuanya jangan pernah lupa dengan kedua orang tua. Berbakti. Paham ya? Nah, kalau misalkan suatu ketika ngobrol, nelpon, tanya, bagaimana kabarnya Pak? Bagaimana kabarnya Bu? Bagaimana Umi? Bagaimana Abi? Nanya. Paham ya? Bagaimana kabarnya? Bukan pengennya transferan terus. Allah musta'an. Transfer senyum, enggak transfer merengut misalkan. Jangan. Itu keliru, barakallahu fiik. Kita lihat yang terakhir. Qala Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimatullah alaihi, disimak itu yang punya kitab barakallahu fiik, profesional, fokus pada pembahasan halaman 62. Ini anak ingatkan kan sebagian antum kadang sebagian enggak perhatian itu. Dibuka 62 bukannya halaman 1 terus. Kemana? Safar kemana? Nah, kita lihat sini. Halaman 62. Bagian tengah atas itu. Qala Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz rahimatullah alaihi, hadza kalladzi qabla, ini seperti yang sebelumnya. Fil hassi 'alal inayah bil walidain, yaitu dorongan agar perhatian penuh dengan kedua orang tua. Orang tua antum ketika antum pulang kampung memerlukan antum, orang tua antum biasanya nyari apa? Nyari rumput, misalkan antum suruh nyari rumput, ya sami'na wa ta'ana. Bismillah. Amin ya. Nah, kebaikan itu nanti dirasakan dunia dan akhirat. Di dunia dapat kebaikan orang tua, di akhirat surga balasannya. Iya atau tidak? Naam. Orang tua antum kadang nyuruh antum belikan sesuatu, dibelikan misalkan. Bayangkan itu. Nah, jangan sampai apa durhaka. Lihat ini. Waqti sabr ridhahuma, dan pastikan mencari keridhaan keduanya. Bil kalami thayyib, dengan ucapan yang bagus. Kalau antum orang Jawa, Jawas, marganya Jawas, Jawa asli. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Ngomongnya pakai Jawa yang halus. Pripun Pak kabare Pak? Nggih, monggo. Pun riyen nggih, misalkan. Paham ya? Pakai Jawa seperti itu. Kalau orang Sunda pakai Sunda. Kumaha? Nah, itu misalkan. Nah, jangan pakai bahasa-bahasa yang kasar. Pak, pergi kemana kau Pak? Misalkan. Pakai bahasa-bahasa kasar jangan. Karena orang tua itu senang bahasa halus. Sahih. Paham ya? Nah, cuman dibedakan, memang kadang-kala beda, Jawa Timur dan Jawa Tengah beda memang. Jawa Timur itu punya bahasa-bahasa yang menurut mereka halus, tapi kalau dibawa ke Jawa Tengah itu kasar. Paham ya? Contohnya apa contohnya? Menurut mereka itu di bahasa Jawa Timur sana, endas itu halus biasa mereka. Pak, pripun Pak endasan jenengan Pak? Itu kalau dibawa Jawa Tengah kasar itu. Kalau nggak percaya coba Jawa Timur. Mana ada sirah sana? Nggak ada sirah. Endas itu. Paham ya? Nah, biasanya loh ya anak-anak dengan sana ketahui seperti itu. Surabaya, Madura itu biasa. Dasnya bagaimana? Maksudnya itu kalau anda bawa ke Jawa Tengah, diikutkan Jawa Tengah bagaimana kebiasaannya? Kalau kepala sirah biasanya. Pripun Pak sirah jenengan? Nah, halus. Coba antum bawa ke bahasa Jawa Timur, antum bawa ke Jawa Tengah misalkan. Pripun Pak dasnya jenengan Pak? Bisa dikena standby nanti. Allah musta'an. Kita lihat sini. Kata beliau, wal fi'lu thayyib, mencari keridhaan kedua orang tua dengan perbuatan yang bagus. Wasirah al-hamidah, dengan perjalanan hidup yang indah. Ya kan, lihat ini. Coba, orang tuanya didik baik-baik, anaknya ternyata apa? Pembegal. Nah, orang tuanya terkena mental lah situ. Iya kan? Nah, anaknya dari pembegal, orang tuanya padahal mendidik baik-baik, lihat ini. Wasirah al-hamidah, mencari keridhaan orang tua dengan apa? Perjalanan hidup yang indah. Wal yahdar sakhatahuma, lihat, dan berhati-hatilah untuk apa? Terhadap kemurkaan kedua orang tua. Jangan pernah mencari kemurkaan kedua orang tua. Disuruh bantu orang tua, moh. Sudah makan belum nak? Mbuh misalkan. Hati-hati, ingat-ingat. Fala taqullahuma
uffin wala tanharhuma. Jangan sekali-kali mengucapkan uff di hadapan orang tua atau gertak kedua orang tua, bayangkan itu. Sopan dan santun, barakallahu fiik. Nah, kalau orang tua antum paham bahasa Arab, pakai bahasa Arab enggak masalah itu. Kaifaluk abi? Anta bi khair, Allah barik fik, hayyakallah, ahlan sahlan. Paham ya? Nah, seperti itu. Fa inna iskhatahuma dakhilun fil ism fa yajibul hadar. Masyaallah, lihat ini. Dikarenakan kemurkaan kedua orang tua itu masuk dalam dosa. Kalau kedua orang tua murka, Allah Taala murka. Kalau kedua orang tua ridho, maka Allah Taala pun ridho terhadap apa? Hamba tadi. Fa yajibul hadar. Maka wajib berhati-hati. Jangan berbuat dengan perbuatan yang mendatangkan kedua orang tuanya murka. Mafhum? Contohnya apa, barakallahu fiik? Contohnya orang tuanya ngajarkan kebaikan, jangan nyuri, anaknya nyolong. Orang tuanya ngajarkan jangan apa? Jangan berkata kotor, anaknya malah apa? Menjadi preman misalkan. Itu orang tuanya nanti apa? Akan murka kepada anaknya sehingga apa? Mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, barakallahu fiik, berbakti kepada kedua orang tua itu perkara yang harus dan wajib dengan upaya dan usaha semampunya, karena Allah Taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah Taala semampu kalian. Yang paling penting, jangan pernah durhaka. Paham ya? Jangan pernah durhaka kepada kedua orang tua, apalagi menjadi apa? Apa? Menjadi apa? Menjadi musuh untuk orang tua, jangan sampai. Paham ya? Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah rabbil alamin.